Assalamualaikum. Dah, sebelum melanjutkan pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk KM silakan berdoa dulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Kita cek dulu kanan kiri kesehatannya gimana? Kebersihannya. Nah, kita absen dulu ya. Kalau hadir angkat tangan ya. Yang pertama itu ada Adelia, ada Alipah, ada Aulia, ada Dinda, ada Dita, ada Epa, ada Kasturi, ada Raras, ada surat sakitnya. Coba lihat. Ada Muhammad Bilal, ada Nadia, ada Naila, ada Najwa, ada Nida, ada Nopi, ada Putri, ada Rahma, ada Rehan, ada Ria, ada Rihan, ada Ririn, ada Silpa, ada Suci, ada Wapa, ada Julvia, ada Ahmad Padil. Semoga yang sakit saudara Ras biar cepat sembuh ya, biar bisa kita kumpul kembali. Nah, untuk kita rasa santai air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan berdiri. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, silakan duduk kembali. Ada yang tahu pelajaran minggu kemarin? Coba angkat tangan. Siapa? Coba Kasturi. Bapak izin menjawab. Jadi materi yang telah Bapak sampaikan pada minggu kemarin yaitu materi tentang karbohidrat, di mana karbohidrat adalah zat gizi dari makanan yang menjadi sumber
utama bagi tubuh. Contohnya seperti apa sih makanan yang mengandung karbohidrat? Seperti jagung, kentang, roti, dan lain sebagainya. Ketika dimakan, karbohidrat akan diubah menjadi glukosa, di mana glukosa merupakan sebagian besar sumber utama energi kita di dalam tubuh. Aplaus buat Kasur ya. Ada yang bisa menambahkan? Coba. Bapak coba. Baik, Bapak izin menambahkan yang telah disampaikan oleh Kasturi. Jadi, apabila kadar glukosanya lebih dari rentang normal, maka akan menyebabkan penyakit diabetes. Dan apabila kadar glukosanya rendah dari rentang normal, maka tubuh akan terasa lemas dan akan menyebabkan penyakit hipoglikemia. Plus buat. Masih semangat nggak belajarnya? Masih. Kita speaking dulu deh. Silakan berdiri. Kita capit telunjuk, cluenya es krim. Nanti gantian sekarang yang kiri dulu. Yang kiri dulu, yang kiri dulu. Yang kiri dulu ya, gantian, nanti gantian. Ya, ingat. Cluenya adalah atau kata sandina adalah es krim ya. Ingat. Waktu saya ke rumah teman nikahan, nah, sesudah saya makan, saya pasti akan mengambil batagor. Nah, udah batagor saya makan, saya pasti akan mengambil es krim. Ada yang kena? Ada. Coba gantian sekarang yang kanan, ya. Gantian sekarang yang kanan. Dah, gantian sekarang yang kanan. Dah. Waktu sesudah bawa es krim, dah, silakan duduk kembali ya. Ada yang tahu tentang pelajaran sekarang itu tentang POCT? Kalau mungkin kita belum kenal, tapi kalau kalian lihat itu pemeriksaan biasanya di dekat pasien. Ada yang tahu? Pingin yang di sini, Bu, ditusuknya. Kalau kita pemeriksaan laboratorium. Ada yang tahu? Tidak. Nah, kita untuk itu marilah kita ini dulu kuis dulu ya tentang preanalitik. Ya, saya akan bagikan nah ini pretestnya, silakan kalian jawab ya. Waktunya 3 menit, silakan ya. Jadi apa sih pemeriksaan point care of testing atau pemeriksaan dekat dengan pasien? Silakan ya. Waktunya 3 menit.
Udah beres? Udah. Dah, kita lanjutkan ya. Dah, tujuan pembelajaran untuk apa sih? Yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran yang pertama itu adalah peserta didik mampu memahami definisi, tujuan dan kelebihan serta kekurangan POCT dengan benar melalui materi yang dijelaskan. Jadi sekarang mau dijelaskan nih. Peserta didik mampu menganalisis serta melakukan tahap analitik dan pasca analitik pada pemeriksaan POCT dengan benar melalui praktikum. Jadi sesudah materi kita pasti akan melanjutkan dengan praktikum. Itu seperti itu. Nah, peserta didik juga mampu melakukan prosedur atau cara kerja pemeriksaan dengan POCT dengan benar melalui praktikum. Jadi sesudah materi kita lanjut ke belakang, kita praktek tentang POCT. Itu seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, apa sih pengertian POCT atau Point of Care Testing? Nah, pengertiannya Point of Care Testing atau POCT atau disebut dengan Bedside Test didefinisikan sebagai pemeriksaan kesehatan yang dilakukan dekat atau di samping pasien itu ya. Jadi atau dekat pasien atau dekat tempat tidur, itu seperti itu. POCT merupakan pemeriksaan sederhana dengan menggunakan sampel darah yang jumlah sedikit ya, dapat dilakukan di samping pasien atau tempat tidur. Nah, pemeriksaannya di mana saja? Yang pertama biasanya itu di ruang rawat inap ya, in-point care dan rawat jalan atau outpatient care. Tuh. Nah, untuk istilah POCT yang pertama isolasi testing, satellite testing, bedside testing, near patient testing, home testing, cell management test, patient of cell management, remote testing, precision of laboratories. Itu istilah-istilah untuk POCT ya, gitu. Nah, selanjutnya kriterianya untuk menurut kriteria dari CLAIA, Clinical Laboratorium Equipment Abandonment, POCT pada umumnya dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu ada wajib dan kedua itu non wajib. Wajib test adalah pemeriksaan non klinis yang disetujui oleh FDA untuk penggunaan di rumah. Jadi kalau misalnya yang wajib itu yang sederhana, jadi bisa dilakukan di rumah tapi tidak membahayakan pasien. Makanya menggunakan yang sederhana dan cukup akurat serta tidak berisiko membahayakan pasien tersebutnya untuk pemeriksaan yang tidak tepat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah non-wajib, pemeriksaan yang cukup kompleks, di mana pemeriksaan yang dilakukan membutuhkan pengetahuan minimal teknologi dan pelatihan untuk menghasilkan pemeriksaan yang akurat. Langkah-langkah pengoperasian secara otomatis dapat dengan mudah dikontrol dan membutuhkan implementasi minimal. Itu ya. Yang selanjutnya, nah, POCT bukanlah pengganti layanan laboratorium konvensional, melainkan layanan tambahan untuk sebuah laboratorium klinik. Jadi bukan pengganti layanan, cuman ini mah kasarnya tambahan untuk sebuah laboratorium klinik. Dalam operasinya, layanan ini dilaksanakan di dekat pasien, namun pertanggungjawabannya dan operasinya tetap dilakukan oleh petugas berwenang dari laboratorium klinik tersebut atau misalnya di lab rumah sakit tersebut. Tuh. Nah, latar belakangnya pemeriksaan POCT buat apa sih? Yang pertama adalah digunakan pada kondisi gawat darurat itu. Ya, jadi kalau misalnya tidak gawat mah tidak di pemeriksaan POCT ya. Jadi kalau misalnya untuk gawat darurat aja, nah diperlukan alat yang memberikan hasil cepat dan jenis spesimen yang tidak membutuhkan
permintaan sebelumnya. Jadi untuk mempersingkat atau turn off time. Jadi untuk kegawatan darurat gitu kan. Jadi istilah di rumah sakit atau di klinik itu adalah dengan pemeriksaan sito, itu kan harus cepat. Itu seperti itu ya. Nah, ini tujuannya kasarnya seperti ini. Jadi harus cepat ininya pemeriksaannya, terus darahnya juga sedikit untuk mempermudah dan mempercepat pemeriksaan laboratorium pasien sehingga hasil yang didapat akan memberikan pengambilan keputusan klinis secara cepat oleh dokter. Jadi gambar di sini itu dekat dengan pasien, gitu kan. Selanjutnya untuk mempermudah pengambilan sampel karena hanya membutuhkan sampel yang sedikit. Jadi cuman ditusuk aja, gitu kan. Dan memperoleh hasil pada periode waktu yang sangat cepat dekat dengan lokasi sehingga perencanaan pengobatan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan sebelum pasien pergi. Jadi kan kalau ada yang sito, pasien datang, kita periksa, udah keluar hasil, jadi kan si pasiennya cepat pergi gitu. Jadi kita tidak lama menunggu, itu seperti itu ya. Nah, keuntungannya buat apa sih pemeriksaan POCT? Yang pertama adalah desainnya portable, jadi mudah dibawa kemana-mana. Jadi kalau misalnya kita pakai saku bisa aja dimasukin ke saku ya gitu, serta mudah dioperasikan, lebih murah, lebih cepat gitu kan, lebih kecil dan lebih pintar. Itulah sifat yang ditempelkan pada alat POCT sehingga penggunaan meningkat dan menyebabkan cost effective untuk beberapa penyakit, salah satunya adalah diabetes. Makanya kita mau praktikum itu tentang penggunaan alat POCT tentang diabetes atau untuk pemeriksaan glukosa ya. Nah, jaminan mutunya untuk tetap menjamin kualitas dan hasil yang diberikan, juga untuk menjamin bahwa hasil yang didapat tetap tercatat dalam sistem informasi laboratorium atau SIL, karena alat-alat POCT saat ini umumnya sebelum terkoneksi langsung dengan SIL. Jadi kalau misalnya untuk POCT itu tidak langsung connect, beda sama yang di alat laboratorium atau pakai fotometer itu biasanya langsung connect ya ke sistem gitu kan. Nah, diperlukan yang namanya dengan kalibrasi dan kontrol ya terhadap alat yang digunakan oleh petugas laboratorium klinik dengan prosedur yang telah ditetapkan dan dibandingkan dengan hasil dari peralatan standar yang ada di laboratorium. Jadi kalau misalnya kita dibandingkan dulu, misalnya alat pakai POCT misalnya 100, nah pakai alat fotometer juga harus 100. Jadi kan ada perbandingan ya gitu. Nah, jadi kalau perbedaannya yang pakai alat sama pakai alat POCT ini, pemeriksaannya merupakan standar baku emas dan lebih akurat. Jadi kalau untuk pakai fotometer itu lebih akurat. Tapi kalau untuk POCT itu kurang akurat ya. Nah, pemeriksaan labnya diawasi oleh penanggung jawab laboratorium atau dokter patologi klinik atau SPPK. Itu seperti itu. Nah, pada umumnya kalau untuk POCT biasanya itu dilakukan sama perawat ya. Tidak sama dokter, biasanya itu sama perawat aja gitu kan, alis juga bisa gitu. Nah, untuk selanjutnya menggunakan alat yang mahal dan canggih. Kan kalau misalnya pakai fotometer alatnya canggih, pasti mahal. Tapi kalau misalnya untuk POCT itu alatnya sederhana terus murah yang tadi ya, gitu kan. Nah, fokusnya pada akurasi, mutu dan waktu hasil. Jadi kalau untuk pemeriksaan laboratorium nggak bisa diburu-buru ya gitu, harus cepat nggak bisa gitu. Tapi kalau misalnya untuk POCT fokus pada alur kerja, mengurangi kesalahan dan kecepatan hasil. Itu mungkin perbandingan untuk pemeriksaan POCT sama pemeriksaan lab atau pakai alat fotometer. Itu seperti itu ya gitu. Nah, ini contohnya untuk alat-alat fotometer atau misalnya tapi ini pakai alat POCT ini. Contoh-contoh untuk pemeriksaan alat pakai POCT ada yang disposable, handle, portable. Nah, biasanya kita melakukan tadi pakai glukosa, terus ada pakai analisa gas darah,
gitu kan, ada juga pakai HB, itu bisa gitu kan. Alat TCO itu tidak kasarnya tidak semuanya pemeriksaan, cuman terbatas pemeriksaannya. Di sini ada gambar-gambar yang menentukan ini yang pakai alat PO CT, itu seperti itu ya. Nah, prinsipnya gimana sih? Yang pertama ada dua prinsip ya, dua teknologi yang sering digunakan untuk POCT. Yang pertama amperamatic detection dan reflection gitu kan. Nah, untuk amperamatic detection adalah metode deteksi menggunakan pengukuran alur listrik yang dihasilkan pada sebuah reaksi elektrokimia. Selanjutnya, ketika darah diteteskan pada strip, akan terjadi reaksi antara bahan kimia yang ada di dalam darah dengan reagen yang ada di dalam strip, gitu kan. Selanjutnya, reaksi akan menghasilkan alur listrik yang besar setara dengan kadar kimia yang ada di dalam darah. Jadi kan kalau pakai POC itu kan pakai stick ya, ditempelin. Nah, udah ditempelin, terjadilah ada reaksi gitu kan. Reaksinya yang mana? Tadi ada bahan kimia yang ada di dalam reagen. Jadi kalau misalnya sticknya itu ada reagennya, itu seperti itu. Ini yang prinsipnya appropriate detection gitu kan. Nah, untuk selanjutnya ini pemantulan gitu kan. Nah, untuk pemantulan sebagai rasio antara jumlah total radiasi seperti cahaya yang dipantulkan oleh sebuah permukaan dengan jumlah radiasi yang diberikan pada permukaan tersebut. Prinsipnya adalah digunakan pada sebuah instrumen POCT dengan membaca warna. Kalau tadi reaksi kimia, kalau ini warna ya, yang timbul dari sebuah reaksi antara sampel yang mengandung bahan kimia tertentu dengan reagen yang ada pada sebuah test strip. Reagen yang ada pada strip akan menghasilkan warna dengan intensitas tertentu yang berbanding lurus dengan kadar kimia yang ada di dalam sampel. Selanjutnya, warna yang terbentuk dibaca oleh alat dari arah bawah strip. Itu ya perbandingan anak. Jadi, kalau yang pertama reaksi kimia, kalau ini adalah pemantulan warna. Itu dua macam perbedaannya untuk pemeriksaan PO-CT. Itu seperti itu ya, gitu. Next, selanjutnya. Nah, tadi ada keuntungan ya. Tadi ada keuntungan. Sekarang kekurangannya apa sih untuk pemeriksaan PO-CT ya? Kekurangannya sangat menonjol adalah proses QC yang masih kurang baik sehingga akurasi dan presisi belum sebaik hasil dari alat fotometer. Selain itu, dokumentasi juga pun belum dapat terintegrasi dengan sistem informasi laboratorium sehingga data akan mudah tertukar bahkan tidak terdeteksi. Jadi kalau misalnya alat fotometer itu mah cepat, kita misalnya yang bulan kemarin itu bisa terdeteksi, tapi kalau misalnya pakai POCT itu kan manual tuh, kadang-kadang kita suka lupa nulis yang hasilnya yang kemarin atau misalnya yang hari ini sukar, tapi kalau pakai alat fotometer itu gampang mencarinya ya gitu. Nah, itu kekurangan PO-CT. Nah, faktor yang wajib diketahui pada PO-CT yang pertama, test strip harus memiliki kode yang sama ya. Harus memiliki kode yang sama, apabila berbeda PO-CT tidak akan bisa bekerja. Jadi ada kodenya ya untuk PO-CT. Test strip yang sudah exposure tidak exposure atau misalnya kadaluarsa itu juga sama, tidak bisa terdeteksi. Perhatikan rentang pengukuran pada alat POCT ya. Berbeda merek, berbeda juga kemampuan pengukurannya juga sama. Sebagai contoh, sebuah alat fotometer glukometer dapat mengukur kadar gula rentangnya sekitar 10 sampai 600 gitu kan. Ada yang lebih juga sih, misalnya 50 sampai 450 gitu kan. Nah, test stripnya akan mudah rusak dan tidak dapat dipakai apabila tabungnya terbuka. Ingat, kalau sesudah pemeriksaan itu harus cepat-cepat ditutup, jangan terbuka terus ya. Itu apalagi terpapar sinar cahaya matahari, itu gak boleh gitu kan gitu. Nah, fakta yang wajib diketahui yang pertama adalah quality controlnya gitu kan. Terdapat strip control. Jadi kalau misalnya kita mau periksa, itu wajib dikontrol dulu berapa gitu kan, kontrolnya berapa. Terus yang pastikan QC-nya secara berkala gitu kan.
Defense POCT-nya harus dideteksi untuk menghilangkan kontaminasi infeksius setiap habis pakai. Makanya digunakan dengan alkohol kurang lebih sekitar 70% ya. Pemeriksaan kimia darah juga sama. KICE juga harus sama. Apalagi ini dengan rentang temperatur kurang lebih sekitar 10 sampai 40 derajat ya. Apabila melewati rentang temperatur, hasil tidak akan muncul gitu kan. Jadi jangan panas gitu, maka hasilnya akan diragukan. Ini teh benar apa enggak sih gitu hasilnya gitu kan. Lakukan pemeriksaan pada kelembaban kurang lebih atmosfernya 85%, sedangkan untuk penyimpanan PCT itu dijaga di bawah 93%. Itu kelembabannya ya. Nah, jangan dilakukan pemeriksaan ketika meter atau strip sedang teleskop matahari langsung, itu nggak boleh gitu kan ya. Hindari perubahan kondisi cahaya yang terlalu mendadak pada saat pengoperasian. Cahaya yang blitz kamera sebagai contoh akan menyebabkan kesalahan pengukuran. Jadi kan kalau kita jol-jol di kamera atau misalnya di foto itu kan nggak boleh gitu ya. Medan elektromagnetik kuat bisa mengganggu kerja meter. Jangan menggunakan meter yang di dekat. Untuk menghindari gangguan elektromagnetik, jangan gunakan meter di lingkungan yang terlalu kering, terutama jika terdapat materi sintetis, gitu kan. Nah, jadi POCT, KICE-nya yang pertama itu rekomendasi KICE-nya untuk apa sih? Ini. Jadi tes KICE tiap ganti kemasan harus diganti lotnya, itu minimal 1 kali KICE untuk 1 bulan. Itu kalau misalnya itu untuk pemeriksaan glukosa aja. Tapi kalau misalnya untuk pemeriksaan double, misalnya ada gula, ada kolesterol, ada asam urat, itu lebih minimal per bulan. Itu seperti itu ya. Nah, gimana ininya KICE-nya? Ini Asosiasi Assessment of Clinical Biometric ini ya, tahun 2008 ya. Nah, untuk hasilnya hati-hati ya. Di sini ada yang namanya dengan targetnya high atau low. High itu adalah high, kalau misalnya yang di bawah itu hasilnya low. Jadi kelebihan dari pemeriksaan kadar gula atau misalnya si alat itu teh lebih kadarnya baru disebut dengan high. Apalagi misalnya kurang itu disebut dengan low. Nah, kita akan lihat videonya ya untuk praktek sekarang. Kita lihat ya videonya. Glukosa darah suatu dengan metode point of test atau POCT. Pertama-tama kita siapkan alat yang akan digunakan, yakni glukometer yang sudah kita pasang dengan chip glukosa, kemudian lancet dan device-nya, strip glukosa, serta alkohol swab. Prosedur kerja yang pertama adalah kita siapkan glukometer dengan memasukkan strip glukosa ke alat tersebut. Setelah itu, kita siapkan lancet dan device. Kita masukkan jarum.
Langkah berikutnya adalah persiapkan pasien. Tentukan lokasi penusukan. Kemudian lakukan disinfeksi menggunakan alkohol swab. Setelah itu, lakukan penusukan ke lokasi yang telah ditentukan. Keluarkan darah, kemudian isap darah kapiler tersebut yang keluar dari sisi strip. Setelah itu kita baca hasil pengukuran. Sementara alat mengkalibrasi, lakukan disinfeksi kembali menggunakan alkohol swab. Nampak bahwa hasil pengukuran glukosa darah sewaktu pada pasien tersebut adalah 154 mg per desiliter. Keluarkan jarum, kemudian buang ke tempat sampah medis. Bereskan semua alat yang telah kita gunakan. Nah, itu video pembelajaran penggunaan alat POCT. Nah, untuk itu kita praktikum sekarang. Kita dibagi dulu kelompok-kelompoknya ya. Kelompok 1 itu ada Bapak, ada Alipah, ada Suci, ada Rahma, ada Nida, sama Ria. Itu kelompok 1 ya. Kelompok 2 ada Dita, ada Kasturi, Nopi, Putri, sama Rehan. Untuk kelompok 3 ada Najwa, ada Epa, ada Adelia, Ahmad, sama Rehan ya. Terus kelompok 4 ada Mabad Bilal, Julpia, Silpa, Nadia, sama Ririn, sama Naila. Silakan dibentuk kelompoknya ya. Silakan dibentuk kelompoknya ya. Silakan. Sebelah sini kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Ya. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini kelompok 4. Kelompok 4 sebelah sini. Ya. Stop. Dah? Sudah disiapkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Nah, ingatkan kelompoknya kita mulai langsung praktikum ya. Sok. Ini ingat kan? Ada kelompoknya nih. Kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Sekarang kita langsung ke praktikum ya, ke belakang. Kita langsung ke belakang. Siapkan APD-nya ya, siapkan.
Masker sama handscoon-nya ini nih ya. Ini handscoon-nya. Silakan ambil. Ini maskernya ya. Udah siap belum? Udah, mari kita belakang. Kita praktik. Ambil kuncinya ya. Sebelah sini kelompok 1, sebelah sini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4 ya. Silakan ambil kursinya ya. Ambil kursinya dulu, ambil kursinya dulu. Stop. Ini kelompok 1 ya, sebelah sini 3, sebelah sini 3. Kelompok 2, sebelah sini 3, sebelah sini 3. Stop. Stop. Ini juga sama kelompok 3. 3 orang, 3 orang. Stop. Nah, sekarang siapa yang mau pasiennya? Nah, sok coba ambil alat gulanya, so CT-nya ambil, ya. Siapa yang mau jadi pasiennya? Berapa orang? 2. Kelompok 2 ada yang mau, siapa yang mau jadi pasiennya? Berapa orang? 2. Kelompok 3 ada 2 orang pasiennya. Tolong disiapkan ya. Kelompok 3 ada alatnya enggak? Kelompok 3. Kelompok 3 mana kelompok 3? Oh ini, ada alatnya. Kelompok 4 ada enggak alatnya? Ada. Sok. Ada pasiennya berapa orang? 2. Sok. Kita periksa gula ya. Berarti kalau kalian puasa enggak? Tidak puasa. Oh, berarti kita praktek berarti glukosa sewaktu ya. Stop. Ada? Swabnya? Swab alkoholnya ada nggak? Stop. Itu isinya nih. Cok. Ini pasien ke 1. Iya, pasien pertama Pak.
berapa? 100. Berarti sekarang pasien kedua. So, silakan. Sama Syirah. Sama Alifah. Ini udah yang kelompok 2, pasien ke-1 udah belum? Udah. Berapa? 83. Pasien ke-1. Ya. Nah, udah beres kalau pasien ke-1 berarti lanjut ke pasien kedua. Pasien kedua udah ini? Udah. Kelompok ini udah? Udah. Kelompok 4 udah belum ya? Hasil pasien kedua berapa? 53. 53. Udah beres semua? Kalau udah beres kita kembali ke tadi ya. Ke depan per kelompoknya ya. Per kelompoknya. Beresin lagi kursinya ya. Tolong sampahnya juga sama. Itu ada ininya. Ada tempat sampahnya ya. Alkesnya juga di bawah ya. Alkes siapa ini? Tolong bawa. Oh, jangan lupa cuci tangannya ya. Untuk APD-nya simpan aja di bawah ya.
Kelompok ini beres. Sekarang ini lembar kerja peserta didik yang tadi kalian praktikum, pra-analitiknya apa, sama pos analitiknya. Jadi kan kalau pra-analitiknya apa aja dulu tuh, analitiknya apa. Kalau untuk pos analitik berarti itu adalah hasil yang tadi. Silakan nih. Silakan ya. Ini kelompok 4 ya. Ini kelompok 1. Ya. Ini kelompok 2. Silakan ya. Untuk hasil praktikum tadi ada ya pra-analitik, analitik, pasca analitik atau pos analitik hasilnya. Silakan tulis nama kelompoknya siapa, terus nama-namanya tulis ya. Silakan hasilnya yang tadi gimana gitu kan. Gitu. Ya. Tulis namanya ya. Analitiknya apa aja dulu tuh yang barusan. Terus analitiknya juga sama ya. Jangan lupa hasilnya. Silakan diskusikan ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Ada pertanyaan kelompok ini? Oh, kelompok 1 ada pertanyaan. Kelompok 2, kelompok 3, 4.
Pak Khan, ada pertanyaan? Ini bisa nggak metode CICP juga dapat bisa home care kayak gitu atau enggak? Untuk yang home care ke rumah bisa. Jadi kalau misalnya kan POC itu ada tadi ada glukosa, ada kolesterol, ada juga asam urat. Bolehkah dikerjain di rumah atau misalnya home care? Pengen tahu aja. Tapi kan ada dua tadi, ada yang kritis, ada yang enggak gitu. Tapi kan kalau misalnya pasiennya kritis, pengen tahu aja itu boleh. Ya. Itu mah boleh dibawa. Boleh. Ada lagi? Pak, kalau perbedaan gula darah jam PP sama gula darah puasa apa? Nah, kalau misalnya perbedaan antara puasa sama 2 jam PP itu untuk membedakan metabolisme tubuh terhadap makanan, ya. Jadi kan gini, pasien puasa dari jam 10 malam sampai jam 8. Nah, udah itu kan diambil darah, diperiksa kadar gulanya berapa, misalnya 100. Nah, udah diambil darah, udah diperiksa kadar gulanya, si pasien itu disuruh makan, tapi makannya seperti yang biasa pasien makan. Misalnya pasiennya makan nasi, ya harus nasi. Nah, udah beres makan, dilihat waktunya. Kalau misalnya jam 8, dia beres makannya jam setengah 9, dia disuruh lagi puasa. Ya, pasiennya berapa? 2 jam. Nah, biasanya kalau metabolismenya tubuhnya bagus, itu biasanya hasilnya bagus. Mungkin tadi yang puasa misalnya yang 100, tapi kalau yang 2 jam PP-nya misalnya 110. Nah, itu yang bagus 2 jam PP-nya. Tapi kalau misalnya yang jelek, itu naiknya 3 kali lipat. Atau misalnya 2 deh, gitu kan. Misalnya glukosanya puasanya tadi 100, 2 jam PP-nya berarti 200, berarti itu indikasi ke penyakit gula, ya. Ya, sama-sama. Kalau misalkan pasien mendapatkan hasil tinggi, Ada pertanyaan kelompok ini? Apa? Kenapa bisa low? Nah, kalau misalnya kan di situ ada yang namanya high atau misalnya yang tinggi. Kalau yang low itu tergantung alatnya. Jadi kalau misalnya yang low, kita misalnya merek A gitu kan. Nah, pas kita diperiksa hasilnya low. Nah, si merek A itu dia bisa kapasitasnya untuk membaca itu misalnya 20 sampai 600. Nah, kalau hasil low, mungkin hasil pasien gulanya itu kurang dari 20, misalnya hasilnya 15 atau misalnya 10. Nah, jadi kalau misalnya kurang dari 10, jadi si alat itu pasti tidak bisa membaca, ya, tidak bisa membaca karena hasilnya low, kurang dari gitu. Tapi kalau misalnya si kadarnya 21 bisa kebaca nggak? Bisa, karena rentang waktunya 20 sampai
600. Tapi kalau misalnya di bawah ayeuna 20, si alat tidak bisa membaca, makanya hasilnya low. Itu seperti itu. Makanya kita untuk hasil yang maksimal itu harus dengan pakai alat yang namanya alat fotometer. Nah, kalau untuk alat fotometer itu tidak ada batasnya. Mau berapapun itu bisa diperiksa. Itu seperti itu, ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Kalau yang rendah. Udah beres semua? Nah, kita presentasikan ya per kelompoknya dari analitik, pasca analitik sama hasilnya yang tadi ya. Waktunya per kelompok kurang lebih sekitar 5 menit cukup? Apa kurang? Apa lebih? Ya, kita ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 presentasi ya. Hasil yang praktikum barusan. Silakan ke depan. Tolong sebut namanya, kelompok sama ininya, kelompoknya kelompok berapa ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai praktikum gula darah dengan metode POCT. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kasturi Hayudinisa. Di sini ada rekan saya. Saya Sendiri, saya Novi, saya Rihan, dan saya Mita. Sebelumnya izin untuk memperhatikan ke depan ya teman-teman. Kami dari kelompok 2 mengambil 2 pasien. Yang pertama ada pasien atas nama Saudari Kasturi, yang kedua pasien atas nama Saudari Rihan. Tadi kami melaksanakan praktikum, yaitu praktikum pemeriksaan gula darah, di mana nilai rujukan gula darah yang kurang dari 150 mg per desiliter darah. Atas nama Saudari Kasturi mendapatkan hasil 98 mg per desiliter darah. Sedangkan atas nama Rihan hasilnya yaitu 82 mg per desiliter darah. Jadi kedua pasien tersebut menandakan masih dalam batas normal. Artinya kadar gula darah sewaktunya baik dan tidak menunjukkan tanda diabetes. Menunjukkan metabolisme glukosa tubuh masih terkontrol dengan baik. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kelompok 3 ini. Ya, kelompok 3 silakan ke depan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi
praktikum tadi. Perkenalkan, nama saya Najwa Rodotu Diana. Perkenalkan, nama saya Darmain Joni. Saya Aulia Syafri Afifli. Saya Syafriya. Anda Rizka. Dan saya Ahmad Fadil Faisi. Di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan hasil yang tadi. Nilai normal gula darah sewaktu adalah kurang dari 150 mg per desiliter. Di sini saya membawa dua pasien teman saya yang bernama Eva dan Adel. Hasil gula darah sewaktu Eva adalah 86 mg per dl dan Adel 84 mg per dl. Dinyatakan normal karena nilai normalnya adalah kurang dari 150. Dalam praktikum kali ini sangat mudah dipahami dan mudah dipraktikkan. Metode POCT memudahkan dalam pemeriksaan dekat pasien. Selain pemeriksaan POCT juga, alat POCT juga dapat dibawa kemana-mana karena alat tersebut kecil dan praktis, sangat mudah dibawa. Mungkin dari kelompok kami dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berdirinya kami di sini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktikum pemeriksaan glukosa darah sewaktu metode POCT. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Wafa Hoirunisa. Saya Alika Nasabila. Saya Nurida. Saya Ria Maria. Saya Rahman Ramadhani. Dalam tahapan pemeriksaan POCT ini yang itu mencakup persiapan pasien, yaitu menanyakan pasien puasa atau tidak. Kedua yaitu pemeriksaan pasien. Ketiga identifikasi spesimen. Yang keempat untuk memastikan hasil pemeriksaan. Lalu di sini kami membawa dua pasien. Yang pertama Suci dan yang kedua saya sendiri. Untuk hasil Suci dinyatakan 100 mg per desiliter darah dan dinyatakan normal, dan untuk Wafa yaitu 90 mg per desiliter. Keduanya dinyatakan normal karena hasilnya kurang dari 150 mg per desiliter darah. Lalu untuk apabila hasil glukosa darah sewaktunya tinggi atau lebih dari rentang normal, maka dinyatakan hiperglikemia. Lalu apabila glukosa darah sewaktunya rendah atau kurang dari rentang normal, maka dinyatakan hipoglikemia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 4, kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil gula darah sewaktu dengan metode
pemeriksaan jari dengan alkohol swab. Setelah itu tusuk jari dengan lancet, sedot darah ke dalam sumber glukosa, tunggu hasil keluar. Tahap yang ketiga, pasca analisis. Setelah alat mengeluarkan hasil, lalu catat hasilnya. Di sini kami mengambil dua pasien, yaitu saudari Lucia dan saudara Bila. Untuk hasil pemeriksaan saudari Lucia yaitu 92 mg per ml, dan untuk hasil pemeriksaan saudara Bila yaitu 80 mg per ml. Jika pasien mendapatkan hasil yang tinggi disebut hiperglikemia, dan jika pasien mendapat hasil yang rendah disebut hipoglikemia. Karena nilai normal glukosa kurang dari 150 mg per ml, jadi kedua pasien tersebut dinyatakan normal. Sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sama kelompok 4 untuk diskusinya. Untuk hasil tadi diskusi, ternyata kalau ada hasilnya lebih dari angka normal itu disebut dengan hiper. Jadi kalau misalnya kalau yang kurang berapa? Hipo. Itu kan K. Itu kalau hasil dari tadi disebutin presentasi dari kelompok ya, gitu. Nah, kalau misalnya gimana Pak? Kalau yang hasilnya yang 2 jam PP gitu kan, tadi kan bilang nih kalau misalnya pemeriksaan 2 jam PP gimana nih gitu kan. Nah, kalau misalnya udah 2 jam PP berarti tadi pasien udah puasa disuruh makan, udah makan disuruh lagi puasa, itu seperti itu. Nah, sudah 2 jam PP itu disuruh puasa, kembali lagi diperiksa darah. Itu buat apa tadi kelompok 1 kalau nggak salah nih? Itu untuk lihat metabolisme tubuh terhadap makanan. Jadi kalau misalnya tubuh kitanya sehat, berarti hasilnya tidak terlalu jompang atau hasilnya terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya tadi glukosanya puasa misalnya 100, terus kalau misalnya lebih dari misalnya 200 atau 2 kali lipatnya, apalagi 3 kali lipatnya, berarti tubuh ada masalah atau indikasi ke diabetes mellitus atau misalnya penyakit DM, itu seperti itu. Terus kalau tadi ditanyain lagi, Pak boleh nggak di rumah? Boleh saja, gitu kan? Di rumah, gitu kan? Untuk cek, misalnya kita punya saudara yang punya penyakit gula, itu bisa dicek, boleh. Tidak harus ke klinik atau misalnya ke rumah sakit, itu seperti itu. Karena harus dekat dengan pasien. Makanya di situ ada 2 ya. Pemeriksaannya tadi ada yang misalnya yang untuk gawat kedaruratan atau misalnya untuk yang biasa aja pasiennya tidak gawat darurat. Itu untuk pemeriksaan POCT ya. Nah, selanjutnya ingat pas tadi mau periksa di situ ada yang namanya dengan kode ya. Misalnya kita mau pemeriksaan gula, masukkan dulu kodenya ya. Jangan sekalian masukkan kodenya gula, pas diperiksanya kolesterol, itu nggak boleh. Jadi harus sesuai, ya. Jadi harus sesuai, pemeriksaan gula ya gula, pemeriksaan kolesterol ya kolesterol, pemeriksaan asam urat. Jadi ada kode stripnya, itu dimasukkan dulu. Jadi nggak bisa langsung satu kode untuk semua, itu nggak bisa, ya. Itu seperti itu, ya. Masih semangat nggak ini teh? Masih. Kita ice breaking dulu deh. Silakan berdiri ya. Tepuk semangat dulu nih. Siap? Berjejer dulu. Ya, berjejer. Silakan berjejer ya. Silakan. Kita semangat dulu. Biar enggak ini nih. Ya. Siap. Tepuk semangat. Pegang teman. Satu kali lagi. Nah, tepuk semangat. Pegang teman. Nah itu harus, jangan jadi terakhir atau apa. Dah, silakan duduk ya.
Nah, tadi udah materi udah, praktek udah, kita akan review hasil yang tadi kita ke post test ya. Tadi kan udah pretestnya, sekarang post test. Kita dikasih ininya ya, dilihat. Nah ini post testnya ya. Nah ini, silakan isi dulu ya. Yang tadi udah di materi udah, praktek udah, itu sekitar 5 menit. Silahkan isi dulu ya.
Ada yang udah kelompok ini? Ada? Sok, tunggu dulu ya. Tunggu yang lain. Ada yang udah kelompok ini? Sok, tunggu dulu kelompok yang lain ya. Ada yang udah kelompok ini? Bentar ya, tunggu dulu yang lainnya dulu. Tidak semuanya kelompok beres. Ada yang udah? Sudah beres semua? Sudah? Sudah. Ntar Bapak lihat dulu ya hasilnya gimana. Ntar. Nah, untuk berikutnya ya, untuk berikutnya udah post test udah, kita lanjut ke kalau misalnya tadi hasilnya kurang dari hasil yang KKM gitu kan, kita akan mengayaan yang namanya dengan pengayaan ya, pengayaan. Kalau misalnya apa yang kurang itu akan diadakan remedial ya. Nah, jadi tenang aja, kalaupun remedial juga tetap gitu kan, itu juga akan pengayaan hasilnya yang tadi hasil dari praktikum terus dari diskusi dari semua itu dengan sistem dengan pengayaan. Tapi remedial ada nggak? Ada kalau hasilnya kurang. Nah, untuk selanjutnya apalagi ini akan tugas mandiri ya, bikin mandiri. Jadi tolong nanti bikin laporan ya per orang. Kalau sekarang kan per kelompok tuh. Nah, nanti bikin laporan per orang hasil yang kalian tadi praktikum dari dari nama praktikumnya, terus misalnya metodenya apa, prinsipnya apa, alat dan bahannya apa, cara kerjanya apa, sampai kesimpulan. Itu seperti itu ya, gitu. Nah, nanti minggu depan aja dikumpulinnya ya. Enggak sekarang, enggak lah gitu kan gitu. Jadi minggu depan kita hasil dari praktikum itu tugasnya tadi ya gitu, minggu depan aja lah gitu kan. Nah, lagi selanjutnya gimana pelajaran hari ini sih ya, refleksinya. Nah, ada yang ceria, ada yang senyum-senyum saja, netral, dislike, sama best. Gimana tadi? Best. Hah? Best? Best. Senyum dong atuh. Ya. Senyum enggak? Senyum. Hah? Bener nih. Ya. Iya, berarti kalau kita misalnya ini pelajaran ini itu akan menyenangkan gitu kan? Itu seperti itu, ya. Nah, ingat, kalian udah belajar dengan senyum, dengan semangat, gitu kan? Nanti ke depannya, atau misalnya untuk pelajaran hari ini, gitu kan, gitu. Bapak harap, ya, Bapak harap itu terus semangat, ya, terus semangat, gitu, dalam mempresentasi pelajaran hari ini atau hari atau minggu ke depannya. Itu kan seperti itu ya, gitu kan. Ingat, jadi saya harap motivasi jangan ini, kita salah nih, gak mau, jangan. Ya, kita harus walaupun kita salah, kita harus juga berjuang. Ingat, kalian adalah masa depan ya, masa depan bangsa ya. Itu ya. Jadi jangan putus asa. Ingat,
takut salah. Tadi ya. Jadi apa? Oh iya. Tadi referensinya nih ada Bes. Ya, jadi kan teman-teman dari hasil materi yang Bapak jelaskan, kita jadi bisa tahu nih bagaimana praktikumnya, metodenya, serta teknisnya gitu. Jadi lalu kita juga bisa tahu bagaimana nilai normal gula darah yang tidak stabil dan juga stabil. Gitu Pak. Ingin menambahkan Kak? Silakan Berdi. Jadi teman-teman, oh iya Rin, jadi kita juga kan tahu karena ada pembahasan ini, kita juga tahu agar cara mencegah agar gula darah kita tidak itu bagaimana sih? Itu aja sih. Terima kasih. Buat Ririn sama Bilal gitu kan. Jadi tahu nih pemeriksaan yang PO-CT atau PO-CT, bisa di rumah sakit, bisa juga kita diperlukan di rumah atau misalnya kita bisa menolong tetangga itu ya. Jadi insya Allah lah kedepannya kalian akan lebih semangat ya gitu kan. Jangan takut salah karena dari kesalahan kita pasti akan belajar ya, yang akan merubah masa depan. Salah boleh, tapi jangan terus-terusan salah. Pasti kita juga akan betulnya ya, gitu kan. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri mata pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan KM berdoa ya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.